untuk fx ditambah atau dikurang dari gx. Ini sengaja di satu sebetulnya ditambah dulu, ada sifat kelima ditambah, sifat keenamnya dikurang gitu. Cuma karena memang secara formula ada kesamaan, ada kemiripan, ya kita tulis langsung seperti ini. Nah, ini turunannya apa? Teman-teman bisa ngerjain fx dulu, bisa ngerjain dx, itu gx. Ini pada kasus dimana sukunya beda, kadang aljabar dengan trigonometri, yang penting ada operator penjumlahan dan pengurangan di sini. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kayak tadi aja yang udah kita ambil, x kuadrat ditambah, saya mau x pangkat 3, hasilnya apa? Ya x kuadrat di 2-nya ke depan tadi kan. Boleh langsung aja dikerjain. Ini maksudnya kalau kita ikuti aturan ini, maka teman-teman boleh ngerjain x kuadrat dulu, tambah atau dikurang. Ya teman-teman, sebetulnya nanti ke depan saya nggak perlu nulis dx ya, karena ya saya pikir untuk di bab ini kita akan menggunakan di dalam fx itu suatu variabel bebas x aja, jadi saya tulis d nanti. Turunan dari x kuadrat apa? 2x. Ya karena di sini ditambah, ini nggak usah ada dikurang. Nah, ditambah turunan dari x pangkat 3 ya 3x kuadrat gitu. Ini contoh satu. Contoh keduanya, misalnya saya punya ya min 2x pangkat 3, boleh kan? Yang tadi saya pilih, diambil 8x kuadrat plus 6. Jangan dulu digabung dengan yang tadi, nanti agar kita pakai dulu operasi seperti ini. Dx dari min 2x pangkat 3, boleh teman-teman satu-satu. Ini dikurangi dx dari 8x pangkat 2. Ini hasilnya adalah min 6x. 3 diambil 1, 2. Diambil 2 kali 8, 16. X 2 diambil 1 ya 1. Selesai. Gitu. Oke. Itu contoh untuk penjumlahan dan pengurangan. Teman-teman agak hati-hati dengan perkalian sekarang. Jadi perkalian kalau kita ngadepin antara f dikali g, teman-teman ya. Ini saya sebut ya, ngikutin aja dulu lah. Ini hasilnya adalah, boleh teman-teman nulis ini dulu dikali ini dikali gx ya. Ditambah loh di sini. Nah, fx dikali turunan g. Nah, untuk mempermudah penghafalan biasanya ini sering kita tulis f aksen dikali g ditambah f dikali g aksen gitu. Jadi untuk perkalian f dikali g, teman-teman, awas ini operator perkalian, itu ya turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g. Contoh ya, contoh. Oke. Contohnya saya mau buat yang tadi aja bisa kok kita pakai. Walaupun sebetulnya operasi matematis secara sederhana bisa kita gunakan. Contohnya misalnya x kuadrat dikali x pangkat 3. Nah, gitu kan. Ini ada dua cara teman-teman ngerjain. Saya pakai ini dulu ya. Saya pakai aturan yang ada di poin 6. Itu karena ini perkalian sebetulnya kan bisa dioperasikan secara aljabar. Tapi saya akan gunakan aturan ke-6 dulu. Ini pakai aturan 6 ya. Maka saya punya turunan dari x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikali turunan dari x pangkat 3. Tadi turun dari x kuadrat berapa? Ya, 2x kali x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikali 3x pangkat 2. Nah, ini kan sebenarnya kalau perkalian ingat,
Nah, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya di apa? Ditambah. Jadi pangkat ini 1, ini 3, 1 tambah 3, 4. Jadi 2x pangkat 4 ditambah 2 tambah 2, 4, good. 3x pangkat 4. Wow, ini sama-sama satu suku. X pangkat 4 dengan X pangkat 4. Berarti 2 tambah 3, 5. X pangkat 4. Ini hasilnya. Ini kalau kita mau pakai aturan 6. Yang sebetulnya untuk operasi tadi, dx dimana X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Ini kan bisa kita, ini kan karena perkalian kita kali aja dari awal. Itu 2 tambah 3, ini pakai aturan dimana tadi A pangkat M dikali A pangkat N pangkatnya ditambah. Itu. Jadi ini X pangkat 5. Turunannya berapa dari X pangkat 5? 5X pangkat 4. Selesai. Gitu. Ini pakai aturan dari sini ke sini aturan berapa? Pangkat tadi aturan 3. Selesai. Gitu. Bener hasilnya 5X pangkat 4. Betul ya. Jadi sah atau valid ketika kita bertemu dengan F dikali G, kita mengerjakannya seperti ini. Ya kasusnya tentu aja nanti contoh nggak mau X pangkat 2 dikali X pangkat 3, ini sih bisa kita langsung gunakan aljabar biasa, dapat hasilnya, selesai gitu. Tapi nanti pada kasus misalnya di mana X kuadrat dikali sin X atau sin X dikali cos X gitu, nanti teman-teman bisa gunakan aturan itu. Nah, aturan ketujuh teman-teman hati-hati juga. Sini ada dx untuk formulasi F per G. Gitu. Apa hasilnya dia bilang? F aksen, saya pakai aksen aja ya biar gampang. F aksen dikali G diambil F dikali G aksen dibagi G kuadrat. Ini. Awas. Nyimpen ini jangan terbalik karena tanda pengurangan. Ingat 2 diambil 3 tidak sama dengan 3 diambil 2. Jadi ada F aksen G dikurangi FG aksen gitu. Turunan F dikurangi G, dikali G dikurangi F kali turunan G. Atasnya sama ya dengan perkalian tadi F aksen G, FG aksen, tapi di sini dikurangi per G kuadrat. Itu teman-teman. Misal saya akan buat contoh juga kasusnya. Oke, saya pakai aturan 7. Saya pakai aturan 7 sebetulnya dengan aljabar biasa nanti bisa juga kayak contoh 6. Saya mau dx dari x kuadrat dibagi x pangkat 3. Oke, good. Saya akan coba hasilnya turunan F aksen. Ya, langsung aja ya. Saya pikir udah cukup paham tadi. Atau tulis dulu lah, takut bingung. X kuadrat dikali X pangkat 3 diambil X kuadrat dikali turunan dari X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikuadratkan. Turunan dari X kuadrat kan 2X dikali X pangkat 3 diambil X kuadrat dikali 3x kuadrat per 3 kali 2 5. Ingat ya sifat yang ini kalau ada A pangkat M dipangkatin N, A pangkat M kali N. 3 kali 2 kok 5? 6. 3 kali 2 itu 6. Ini aturannya ya. Ini tuh aturannya itu gitu. Sekarang saya dapat apa? X dikali X pangkat 3 jadi 2X pangkat 4 diambil 3 X pangkat 4 dibagi X pangkat 6. 2 diambil 3 min 1 ya min X pangkat 4 dibagi X pangkat 6. Ingat kalau ada pembagian begini pangkatnya apa? Dikurangi. Jadinya berapa? Ya kalau mau nulis min 1 per X pangkat 2. Ya kan? Betul gitu? Ya, betul. Jadi kalau ada begini, ya ini X pangkat 4 nanti kita pisah dulu lah. Yang ini kasusnya dari sini ke sini teman-teman. Jadi untuk saya kasih sini tabel lah. X pangkat 4 dibagi X pangkat 6 ini kan bisa saya pisah jadi X pangkat 4
dibagi X pangkat 4 dikali X pangkat 2, X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, sila 1 per X pangkat 2 masih ada di penyebutnya. Gitu ya, jadi dapatlah saya ini. Negatif dari mana? Dari atas. Saya pikir cukup jelas ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk X pangkat 2 per X pangkat 3. Dengan aljabar sederhana, teman-teman tentunya masih ingat bahwa X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Maaf, ini DX. Ini teman-teman tinggal rubah aja langsung jadi DX. Pangkatnya dikurangi ya. 2 diambil 3 gitu kan. Ini dari sini bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, A pangkat M diambil N gitu. Ini saya dapat sebenarnya tulisan X pangkat 2 per X pangkat 3 itu ya saya tulisnya X pangkat min 1 gitu. Atau per X. Gimana ini menyelesaikannya gitu kan. X pangkat min 1 apakah sama dengan pangkat? Dijamin oleh aturan 8 bahwa DX untuk X pangkat min N itu hasilnya min N X pangkat min N min 1. Jadi ini bisa kita pakai kalau udah ada aturan 8. Aturan 8 hasilnya adalah min X min 1 diambil 1. Nah ini sama dengan min X pangkat min 2 atau min seper X pangkat 2. Dari sini ke sini teman-teman harus ingat A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Gitu. Jadi min ini tetap ada, min 2 ke bawah jadi positif X pangkat 2. Itu teman-teman rangkaian aturan dari 1 sampai 8. Ini ada beberapa contoh. Ops, untuk aturan trigonometri saya pikir teman-teman tinggal ikuti aja. Jadi turunan sin adalah cos, turunan cos min sin. Ini bisa menggunakan definisi turunan ya. Turunan tan adalah sekan kuadrat, turunan kot tangan adalah min kosekan kuadrat, turunan dari sekan adalah sekan dikali tan. Tan ini tangan ya. Kosekan itu dari kosekan dikali kot tangan. Ini teman-teman ya. Nanti lihat-lihat lagi fungsi trigonometrinya itu nggak boleh lupa. Karena kita lihat tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Oke, kita akan coba. Saya mau kerjain nomor 1 boleh. Nomor 2 dan 3 boleh. 1, 2, 3 ya. Nomor 1. Gimana? Untuk soal nomor 1 fx-nya diberikan akar 2x kuadrat. X kuadratnya ini di dalam akar ya.